Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Iksan, CPNS dari Kementerian Dalam Negeri dalam Latsar CPNS tahun 2021, berasal dari kelas A6 kelompok 4. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai internalisasi nilai-nilai aneka sebagai solusi dalam permasalahan lingkungan kerja. Contoh kasus yang diambil adalah bagaimana efektivitas dalam melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan diklat, terutama pada input data. Nah, pertama kita harus mengenal itu apa sih singkatan aneka itu. Nah, di aneka itu ada namanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, sebagai ASN, tentu kita harusnya dong memiliki kelima nilai ini. Jadi yuk, mari kita menjadi ASN beraneka. Coba kita lihat pengertian satu-satu dari masing-masing nilai-nilai yang terkandung dalam aneka ini. Nah, dalam akuntabilitas itu memiliki arti bahwa merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, pada dasarnya akuntabilitas ini adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan juga apa yang terjadi juga harus dilaporkan dengan sesuai dengan kenyataannya. Nah, hal tersebut juga bisa termasuk dalam suatu akuntabilitas yang mempertahankan nilai-nilai kejujuran serta akuntabel. Lalu kemudian ada nasionalisme, yaitu mengenai pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Nah, nasionalisme itu sebenarnya bisa kita diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada dasarnya itu mencintai produk dalam negeri, memakai batik, dan juga yang paling bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan juga bisa kita katakan sebagai salah satu bentuk dari nasionalisme. Nah, yang ketiga ada namanya etika publik. Apa sih itu etika publik? Jadi, etika publik itu memiliki arti bahwa refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dan mereka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai ASN, tentu kita dituntut dalam memiliki suatu etika publik yang tinggi. Karena pada dasarnya, kita ASN ini adalah pelayan masyarakat yang pasti juga akan bertemu dengan masyarakat. Nah, dengan kita menjunjung tinggi etika publik, masyarakat pun akan merasa senang bila kita layani. Dan juga itu sudah menjadi kewajiban kita dan tugas kita sebagai ASN. Lalu, ada namanya komitmen mutu, yaitu mengenai pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu pengelolaan pemerintah. Nah, untuk menjaga komitmen mutu ini ada suatu 5 hal, yaitu tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Pada dasarnya, komitmen mutu ini juga menuntut kita untuk dalam berinovasi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, sebagai ASN, tentulah kita tidak mau ingin menjadi suatu ASN yang monoton saja. Kita ingin menghasilkan suatu inovasi yang baru yang dapat memudahkan pekerjaan dan juga berguna untuk instansi kita dan juga negara. Yang terakhir, ada yang namanya anti korupsi. Apabila didefinisikan, korupsi itu adalah tindakan yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat memberikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, nilai anti korupsi ini tuh ada 9, yaitu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Tentu sebagai ASN kita harus menjadi agen yang mempromosikan nilai-nilai anti korupsi, bukan hanya di tempat kita kerja saja maupun pada masyarakat. Karena korupsi tersebut merupakan suatu kejahatan yang extraordinary crime yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ASN tentunya kita harus memiliki sikap anti korupsi yang kuat. Nah, contoh kasus yang ingin saya ambil adalah bagaimana input data dalam melaksanakan kegiatan diklat. Jadi setiap pada kegiatan diklat itu masalah administrasi selalu ada karena kebanyakan peserta masih mengisi data menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan kertas kuesioner yang diberikan oleh panitia. Nah, hal tersebut menimbulkan permasalahan karena panitia harus memasukkan data tersebut lagi ke dalam komputer atau dibuat menjadi Excel
yang tentu hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Nah, hal input data secara manual tersebut tentu bisa dibilang membuang-buang waktu, dan seharusnya ada hal lain yang lebih penting dapat dikerjakan. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu gagasan atau ide untuk bagaimana cara agar input data administrasi dalam kegiatan diklat ini dapat berjalan dengan cepat, efektif, dan juga akuntabel. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, dalam tahapan penyelesaian internalisasi nilai dasar tersebut, pertama, melakukan proses pendataan yang diisi secara digital melalui media seperti Google Form, di mana datanya akan langsung otomatis tersimpan. Nah, internalisasi nilai-nilai dasar tersebut adalah hal yang dilakukan adalah berupa komitmen mutu. Mengapa komitmen mutu? Karena kita memanfaatkan suatu teknologi untuk melakukan inovasi agar tidak terjadi input data secara manual. Jadi, data yang masuk tersebut akan secara real time masuk ke dalam perangkat kita seperti laptop, dan juga langsung bisa kita edit melalui Microsoft Excel. Yang kedua, tahapan penyelesaiannya adalah mengingatkan kepada para peserta diklat pada saat mendaftar ulang untuk mengisi daftar biodata melalui Google Form, baik dari perangkat pribadi mereka seperti handphone ataupun laptop yang disediakan oleh panitia. Nah, nilai yang diterapkan itu berupa etika publik. Tentu ketika kita meminta para peserta mengisi biodata, kita harus meminta secara baik-baik dan sopan. Mungkin beberapa peserta ada yang tidak melek terhadap teknologi, jadi membutuhkan pendampingan kita dalam mengisinya. Nah, dalam tersebut kita harus bersifat sopan, senyum, ramah, dan juga secara tulus membantu para peserta itu untuk mengisi data secara digital. Hal tersebut juga tentu menjadi tugas kita sebagai ASN, karena pada dasarnya peserta diklat juga merupakan masyarakat yang kita layani sebagai bagian dari tupoksi kita. Yang ketiga, ada melakukan pengecekan terhadap data peserta yang masuk, apakah sudah valid atau terdapat tidak sesuaian. Dalam hal ini diperlukan secara akuntabel melalui akuntabilitas yang memerlukan suatu kesesuaian antara yang dikerjakan dari data yang diterima maupun yang kita input. Ketelitian juga diperlukan dalam mengimplementasikan nilai akuntabilitas ini. Lalu, yang keempat, ada mengingatkan peserta untuk mematuhi peraturan yang ada. Kegiatan diklat ini ada yang dilakukan melalui APBN atau yang kita sebut sebagai rupiah murni, dan hal tersebut berarti bahwa kegiatan diklat dibayarkan oleh negara. Dengan demikian, peserta harus diingatkan melalui nilai nasionalisme untuk menjalankan diklat tersebut dengan sebaik mungkin, karena diklat mereka dibayar oleh negara. Dan tentu saja, negara mengharapkan sebuah timbal balik, yaitu dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka sudah peroleh dari kegiatan diklat ini pada masing-masing instansi mereka. Oleh karena tersebut, nilai nasionalisme juga harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan diklat. Karena ibaratnya kita berutang budi kepada negara yang sudah membiayai dalam pelaksanaan diklat ini. Yang terakhir, ada memastikan semua peserta mendapatkan semua dokumen yang mereka perlukan untuk melakukan pertanggungjawaban mereka. Nilai anti korupsi ini perlu diterapkan dengan melayani peserta sebaik mungkin dengan tanpa meminta timbal balik dari peserta, karena hal tersebut juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai panitia penyelenggara diklat. Walaupun terkesan pekerjaan kita sangat banyak, kita tidak berhak untuk meminta imbal balik dari peserta, karena hal tersebut tentu akan melanggar nilai dari anti korupsi itu sendiri. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.